Pemirsa, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebelum menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Budi Mulya meminta kepada KPK untuk juga mengejar penumpang gelap dalam kebijakan terhadap Bank Senturi. Siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai penumpang gelap dalam kasus Senturi menurut Budi Mulya ini? Dan adakah pihak-pihak yang diuntungkan dalam pengambilan kebijakan terhadap Bank Senturi? Dan pemirsa, kita akan mendiskusikannya bersama narasumber kami yang sudah di studio. Kami undang yaitu advokat yang juga pengacara Budi Mulya, Luhut Pangaribuan. Bang Luhut, terima kasih bergabung sama kami. Sehat? Sehat, terima kasih. Dan di ujung telepon sudah bergabung bersama kita anggota tim Was Senturi, anggota DPR dari Golkar, yaitu Nurdin Munir. Nanti kita akan menghubungi melalui sambungan telepon. Baik, Bang Luhut, 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Komentar Anda? Itu sangat tidak masuk akal dan tidak benar. Karena apa? Kalau yang disebutkan perbuatan itu pemberian FPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, itu bukan perbuatan individu, apalagi individu yang bernama Budi Mulya. Tapi itu adalah merupakan perbuatan atau kebijakan dari Bank Sentral, Bank Indonesia. Dan yang kedua, ya, penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik itu penetapan KKSK. Jadi dengan kata lain, jadi aktor untuk melahirkan dua perbuatan itu adalah Bank Sentral sebagai institusi dan KSSK sebagai institusi yang diatur di dalam Perpu. Nah, kenapa saya katakan tidak benar? Antara lain atau barangkali terutama karena nggak disinggung Perpu. Padahal kan ada 3 Perpu pada tahun 2008 itu, termasuk pembentukan KSSK itu yang melahirkan putusan Bank Senturi itu dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, kemudian diserahkan kepada LPS. LPS kemudian memberikan penyertaan modal sementara. Nah, sekarang dalam putusan itu dikatakan Budi Mulya yang melakukan perbuatan itu. Padahal dia hanya satu bagian dari deputy, kan gitu ya, deputy di dalam rapat Dewan Gubernur itu. Nah, kenapa dia yang harus keputusan itu kan kolegial ya, kolektif ya, bukan orang per orang. Iya, dalam rapat Dewan Gubernur. Istilah kolektif kolegial memang itu nggak ada, tapi itu rapat Dewan Gubernur disebut RDG. Kalau misalnya deadlock, itu gubernur bisa mengambil putusan sendiri, kan gitu. Jadi oleh karena itu kalau itu dipertanggungjawabkan kepada Budi Mulya itu sangat jauh. Itulah sebabnya tapi dengan jabatannya, Bang, artinya ketika itu Budi Mulya dengan jabatannya lah, makanya dia kan harus bertanggung jawab atas jabatannya. Memang bukan individu, tapi individu itu memegang sebuah jabatan dalam posisi yang membuat dia harus bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya kan sekarang dia hanya salah satu deputy. Ada 7 deputy di sana dan 1 gubernur, ya. Dan dia hanya salah satu peserta di situ. Pertanyaannya kenapa dia yang pertama diajukan dan dinyatakan bertanggung jawab atas pemberian FPJP dan yang disebut dengan bailout itu? Mungkin maksudnya salah satu yang bertanggung jawab. Loh, itu ya betul. Nah, jadi dari segi urutan berpikir, mestinya dia bukan dia dong. Kan harus yang lebih tinggi kan gitu loh, atau bersama-sama sekaligus kan begitu. Itu dong kalau dari segi logikanya. Tapi memang ada 1 miliar yang terus di-exaggerate itu ya pada bulan Agustus, itu November kan itu kan. Nah, ya betul bahwa ini nggak etis, ya, nggak tepat gitu. Tapi kalau ini dikatakan menjadi conflict of interest, ketika mengambil keputusan itu sama sekali nggak ada faktanya. Karena mestinya sederhananya kan begini, karena telah saya dapat uang 1 miliar, maka kemudian saya berusaha supaya yang lain-lain setuju untuk menolong Bank Senturi. Menolong Bank Senturi itu artinya bahwa Bank Senturi itu jangan diambil alih oleh pemerintah, kan gitu. Upaya mempengaruhi deputi yang lain ada secara sistemik? Sama sekali tidak ada. Orang dia dalam rapat itu pasif. Itu diperdengarkan rekaman rapat, itu sama sekali dia hanya bicara sekali. Yang lain yang berbicara yang lain. Jadi dengan kata lain nggak ada faktanya. Nah, jadi teori yang mengatakan karena ada 1 miliar sehingga menjadi conflict of interest atau itikat buruk gitu kan untuk menyetujui, itu sama sekali itu model
tidak bisa. blackmailing Oke, gitu. Bang, kalau misalnya uang 1 miliar itu diterima oleh Budi Mulya, apakah posisi Budi Mulya saat itu secara struktural, kemudian secara kewenangan mampu memberikan dalam tanda petik misalnya rekomendasi kah atau apa sampai hasil akhirnya diputuskan bisa memberikan FPJP? Sangat jauh sekali karena dia 7. Karena dia deputi, salah satu deputi saja. Sementara memberikan kan usulan kepada Gubernur Bank Indonesia yang mungkin dengan catatan itulah Gubernur bisa mengambil keputusan. jadi yang paling dekat dengan bank itu pengawas. Urusan dia DPM moneter. Iya. Itu kan pengawas. Jadi yang berhubungan dengan individual bank adalah pengawas. Dalam hal ini Ibu Siti Fajriah. Iya. Jadi yang lebih dekat itu kepada ini jauh sebenarnya. Betul. Tapi memang ya 1 Dari sisi miliar jabatannya ini jauh kan, Bang? jauh Kalau sekali. secara personality artinya yang bersangkutan sendiri kepada Gubernur Bank Indonesia memiliki hubungan kedekatan sehingga bisa saja 1 miliar itu hanya untuk lewat maksudnya. Enggak, itu sama sekali yang namanya uang itu benar-benar itu jauh panggang dari api ya. Karena ya siapa sih yang nggak mau mencari usaha sampingan kan gitu. Iya. Karena dia menawarkan satu eksekusi barang yang sudah jadi gitu kan. Perlu duit. Apa saja kan dia. Nah oleh karena itu dia sudah menerima loh. Iya. Dia sudah dinonaktifkan, dia sudah diumumkan di mana, dan kemudian dia sebelum dia pensiun hanya mengurusi museum kan gitu loh. Dia sudah menerima. Jadi dengan kata lain, kalau dengan 1 miliar itu dia dihukum lagi, itu namanya double jeopardy. Jadi dihukum 2 kali kan Oke, gitu. Bang Lut, kita akan coba bergabung dengan Bang Nudirman Munir, anggota tim Senturi melalui sambungan telepon. Bang Nudirman. Halo. Selamat malam, Bang Nudirman. Halo, kurang kedengeran, Pak. Oh ya, ini posisi Bang Nudirman sekarang lagi di mana? Kurang kedengeran, Pak. Oke, kita akan coba melakukan komunikasi by phone dan mudah-mudahan bisa, suara dulu, saya bisa kalau diterima itu, dengan Pak. jelas. Apakah sudah bisa diterima, Bang, suara kami? Kalau bisa dimatiin dulu, gak kedengeran suara Bapak. Oke, baik. Kita akan coba hubungi kembali Bang Nudirman Ya, Munir. Ini mungkin kena jaraknya jauh dari studio ya. Atau mungkin kena jarak antara anggota tim Wasenturi dengan advokat memang ada selisih, ada jurang. Tapi gimana sih sebenarnya kan KPK kan berharap 17 tahun ya. Dari kacamata Anda dan Budi Mulya tentu kan tidak berharap sebanyak itu. Dan KPK rencananya katanya mau mengajukan banding. Artinya kan ada upaya hukum lain yang diajukan KPK nanti. Kalau itu sih terserah aja, tapi ada satu poin ya yang tidak langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perkara ini adalah dengan mengatakan bahwa salah pemerintah dulu ketika mengambil alih Bank Senturi itu memberikan peluang atau pembenaran terhadap pemegang saham yang dulu untuk melakukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi barangkali ini tidak kalau ini dibicarakan nanti terlalu banyak seolah-olah nanti supaya kalau ada penumpang gelap sesuai dengan judulnya jangan ditangkap. Tapi poin penumpang gelap itu sangat penting. Ini yang akan kita diskusikan sebenarnya. Itu sebenarnya itu menurut penumpang gelap itu harus dicari. Nah, harus dicari. Kalau Budi Mulya mengatakan ada penumpang gelap, berarti sudah tahu dong bahwa ada penumpang gelap. Kenapa tidak diutarakan saja penumpang gelap itu? Saya nggak tahu apakah Budi Mulya mengatakan ada penumpang gelap ya. Tapi barangkali dia mengatakan kalau ada penumpang gelap, itulah yang akan dicari. Kenapa statement itu harus keluar, Bang? Ibaratnya kalau ada, ini kan mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang diketahuinya, tapi nggak berani frontal gitu. Bukan, dia ingin mau mengatakan bahwa ini harus dilakukan sebagai pejabat Bank Sentral. Jadi mereka sebagai Bank Sentral harus berbuat dalam situasi di mana keadaan menghendaki kewajiban hukum harus dilakukan. Ini kan debatnya soal apakah ada krisis atau krisis kan gitu. Buat saya itu nggak ada lagi perdebatan karena sudah ada Perpu. Itu jelas dalam undang-undang mengatakan bahwa Perpu itu dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Perpunya tidak dibahas sama sekali. Sama disinggung aja, jangan kan dibahas. Disinggung aja tidak. Disinggung aja nggak? Bandingkan tahun 98. Itu nggak ada Perpu loh. Itu dan diterapkan blanket garanti. Tahun 2008 ada 3 Perpu nggak diterapkan blanket garanti. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan untuk kemudian menolong Bank Senturi. Jadi bukan menolong Bank Senturinya sebenarnya adalah sistem perbankan itu. Karena ini kan bisa menjadi picu. Karena ada satu contoh seorang trader itu diperintahkan oleh Yusuf Kalla supaya ditangkap, dipertontonkan bahwa dia bohong gitu. Ketika dia mengatakan ada 5 bank dalam keadaan yang sulit pada waktu itu. Jadi betapa sensitifnya. Oke. Apa komentar Bang Nudirman Munir? Kita coba menghubungi kembali melalui sambungan telepon. Bang Nudirman sudah bersama kami kembali? Ya, kalau saya nggak begitu dengar tadi apa yang disampaikan Bung Ruhut ya. Cuma yang jelas bagi saya, kalau koalisi tipu di negara kita itu
saya nggak yakin ya. Apakah itu koalisi permanen atau Iya, koalisi... Bang Nudirman Munir, ini kebetulan kita sekarang sedang fokus kepada vonis 10 tahun bagi Budi Mulya, Bang. Anda kan sebagai anggota tim Wasenturi, bagaimana Anda mensikapi soal jatuhnya vonis 10 tahun dan 500 juta ini? Nah, kalau Senturi itu sudah jelas terang benderang. Selama 5 tahun kita membongkar kasus Senturi mulai dari pansus hak angketnya sampai dengan yang terakhir kemarin kita lakukan. Menurut kita yang jelas bahwa memang itu ada unsur kesengajaan untuk ditunda-tunda. Jadi kita jelas waktu Chandra Hamzah sebagai pimpinan KPK, bagaimana taktik mengulur waktu yang dilakukan oleh Chandra Hamzah, saya pikir nggak sulit orang untuk menolak ya, bahwa itu memang terjadi tarik ulur ya mengenai kasus Senturi. Nah setelah bergantinya dengan Abraham Samad, kita memang melihat ada suatu kemajuan, tapi yang jelas memang kepentingan sangat terlihat. Masih ada kepentingan itu sampai sekarang? Ya, masih ada kepentingan-kepentingan di situ. Yang dimaksud penumpang gelap itu siapa kira-kira, Bang? Bagaimana? Yang dimaksud dengan penumpang gelap dalam kasus Senturi ini kira-kira siapa menurut Bang Nudirman? Ya karena sesuatu yang sebetulnya secara hukum, Bung Ruhut tahu sendiri itu, terpenuhi unsur delik ya, bahwa itu nggak bisa mengelak lagi. Tapi kenyataannya tetap aja seseorang itu tidak jadi tersangka. Walaupun seluruh pengakuan dan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk notulen rapat maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan, artinya kalau kita melihat dari sudut ilmu hukum, itu sudah lebih dari 2 alat bukti yang kita punya. Seseorang ini siapa maksud Bang Nudirman? Kenapa? Seseorang ini siapa maksud Abang? Ya, di situ kan banyak disebutkan. Kan ada beberapa nama yang disebutkan, Bang. Mulai dari notulen rapat tahun 2008, lalu notulen rapat tahun 2007, ya, itu 2008 aja dari Oktober, Agustus, dan seterusnya, itu sudah memberikan bukti yang nyata, bukti yang terang benderang keterlibatan dari katakanlah Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk merekayasa terjadinya Senturi ini. Jadi ditambah lagi dengan pengakuan-pengakuan selama proses persidangan. Apakah itu yang menyangkut mereka-mereka yang duduk di Bank Indonesia ataupun yang dalam berbentuk dia staf, ya, direktur atau karyawan, termasuk juga dari saksi-saksi yang lain. Jelas bahwa itu membuktikan telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia. Walaupun dengan alasan yang bermacam-macam, alasan perpu dan sebagainya. Padahal yang menjadi titik tolak seperti yang disampaikan oleh Antasari Azhar adalah adanya niat baik atau mintrea tadi. Kalau itu dengan niat baik, itu melanggar undang-undang masih diperbolehkan. Tapi kan masalahnya bukan niat baik yang terjadi, bukannya hal sesuatu yang untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi adanya mintrea atau niat jahat untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Menurut saya ini jelas dan terang benderang. Jadi kayaknya memperdebatkan ini hanya menghabiskan. Mengelur waktu aja maksud Abang? Ya, baik. Bang Nudirman, Bang Luhut, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.